Halo Skut, balik lagi masih di VCS Podcast bareng Tegar Rege. Sekarang aku masih di Nomadic Coffee di Jalan Jurang nomor 94 Bandung. Kita masih ditemenin sama Olivon, Oli untuk mesin Vespa 2 tak dan Vespa 4 tak. Sekarang kita bakal ngobrol bincang-bincang bareng salah satu komunitas di Bandung, juga salah satu teman aku yang waktu itu udah dikontak beberapa kali nih. Dia mungkin masih ada kerjaan dan keperluan lainnya. Sekarang kita langsung panggil ya. Kang David. Halo Kang David. Sini masuk. Halo, apa kabar? Aduh, duduk. Oke. Kita buka dulu kacamatanya. Kang David, apa kabar? Sehat Pak, alhamdulillah. Gimana Tegar kabarnya? Alhamdulillah sehat. Udah lama nggak ketemu. Ya, Sambil ngerap biar nggak panik. oke. David, kemarin Siapa? lihatnya keseruannya, barang-barang skuter makin sini makin keren. Sebelum kita ngobrolin barang skuter dulu nih, pengen dulu tanya ke Om David, dari kapan sih naik Vespa? Aku sendiri kalau pakai Vespa bentar tahun kapan ya? 2016 2015 lah waktu itu. Waktu masih kelas 2 SMP waktu itu. Tuh. 2 SMP udah naik Vespa, Iya. udah tahu Vespa berarti ya? Udah tahu Vespa. Siapa itu tuh yang ngeracuninnya? Ayah sendiri. Mantap. Oh berarti dari ayah turun ke anak sekarang? Betul. Biasa, buah nggak jatuh. Buah nggak jatuh. Apa? Buah jatuh nggak Buah jatuh nggak jauh jauh dari pohonnya. Ya teh beberapa kali ya ketemu, masih inget nggak orang nyapa di ini Bandung Scooter Day? Masih ingat. Terus gimana? Familiar, Skut, teman-teman sama Om David sekarang ada kesempatan ngobrol bareng. Sebelumnya juga kita bareng sempat beberapa kali ya ketemu. Betul. Terus kegiatan bareng juga, ada event bareng juga. Nah ini ada kesempatan kita nanya-nanya sama Om David. Ternyata dari 2015 naik Vespa teh. Ya, Dulu betul. pertama naik Vespa apa? Vespa Primavera Trivi. Oh, udah Ya. naik Vespa Matic berarti ya? Naik Vespa Matic pertama kali tuh. Pertama kali naik Vespa Matic. Betul lah. SMP ya berarti? SMP kelas SMP sampai kapan tuh? Masih inget nggak? 2. Vespa Matic ya? Bertahan ya? Ya. Bertahan di Vespa Matic itu sampai kelas 2 SMA. Oh, kelas 2 SMA. Ya, berarti kelas 3 kelas 3 tahun lah, 3 tahun 4 tahun lah pakai Vespa Matic-nya. Terus. Setelah itu kebetulan kan si ayah juga pakai Vespa klasik Emang main Vespa tuh dari dulu si ayah. Oh jadi sebelum SMP pun David udah sering lihat ayah naik Vespa. Betul lah, betul. Jadi kayak gini ya ceritanya. Awal itu belum naik Vespa tuh. Aku tuh emang seneng banget sama Satria FU. Kalau kayak Satria FU pengennya mah Ninja R lah gitu. Iya. Nah, seneng lah aku sama Vespa sama motor-motor kenceng kayak gitu teh. Aku mintalah sama ayah, ya. Kayaknya kalau misalkan abang pakai Vespa, pakai Ninja atau naik FU lucu deh kayaknya. Aduh bang, kata ayah, mending kamu pakainya sama aja lah kayak gitu-gitu mas. Nah, mungkin khawatir ya. Itu teh SMP berarti? Ya, di umur aku segitu udah pakai motor kencang mungkin khawatir berarti ya. Iya. Aku nggak bisa kontrol. Akhirnya lewatlah Vespa Matic waktu itu LX aku masih ingat. Ya, kayaknya kalau misalkan Vespa lucu nih. Nah, pas gitu besoknya tuh saya langsung ke dealer. Oh iya? Iya, bang mau Vespa apa katanya. Gitu, akhirnya udahlah, saya kebelilah Primavera. Dari situ kok mulai bosan ya sama Vespa Matic teh. Ya. Aku rasanya kayak gitu. Pengen coba experience baru lah. Karena ngeliat si ayah pakai Vespa klasik, apa nggak aku coba aja nih Vespa klasik gitu. Aku ngomong ke ayah, ya mending jual aja lah Vespanya. Maka mau beli apa kata ayah? Kayaknya kalau misalkan eksklusif 2 lucu deh. Aku waktu itu mikir kayak gitu. Itu teh berarti tahun berapa tah? Tahun berapa? Sorry. Waktu kelas berapa? Kelas 2 SMA. Oh udah kelas 2 SMA Kelas baru 2 SMA. kepikiran buat baru bosan. Iya, betul. Baru bosen tuh kelas 2 SMA. Dan kepikiran lucu buat eksklusif 2 ya? Eksklusif 2 Terus? waktu itu. Ya kayaknya lucu deh eksklusif 2 kayak gitu. Ya udah, abang coba cari aja unitnya kata ayah gitu. Akhirnya aku cobain lah ke Sartika Motor. Oh iya. Ya ke Sartika Motor, aku cari situ, ketemulah akhirnya si eksklusif 2 ini. Dan ya udah aku senang sama satu motor ini, ya udah akhirnya aku pakai eksklusif 2 waktu itu. Si Matic-nya dijual berarti? Si Matic dijual. LX-nya? Si Primavera dijual. Primavera. Iya. Primavera dijual pakai eksklusif 2.
Sampai kapan tah? Eksklusif 2 itu bertahan sampai aku lulus SMA semester 2. Berarti aku udah masuk Kuliah semester masih 2. masih ini. Kuliah masih naik Vespa klasik. Iya. eksklusif 2. Masih eksklusif 2. Ya, ya, ya. Dulu waktu SMP mungkin belum ini merenya, belum geng-gengan atau ikut motoran bareng gitu atau udah belum dari SMP. belum Mak. Dari SMA belum. Nah, SMP, SMP belum. terus SMA. SMA lah aku mulai masuk Burangrang tuh. Oh, Waktu aku tuh diajakin masuk Burangrang tuh waktu kelas 1 SMA. Waktu masih pakai Primavera itu kebetulan. Karena emang sebelumnya aku juga masuk sekolah tuh emang udah lihat tuh founder-founder Burangrang tuh. Jadi founder Burangrang tuh ada 3. Oh, Nah, iya. mereka berdua tuh naik Vespa Matic, satu lagi pakai Vespa klasik, ada 3 mereka tuh. Oh, jadi campur foundernya. ya itu? Campur. Nah, makanya waktu itu aku diajakin untuk masuk Burangrang. Ya udahlah, akhirnya aku mau aja waktu itu sama teman tuh namanya Akmal. Halo Mal. Oh, sekarang masih ada? Akmal masih ada. Terus ya udah dari kelas 2 ya udah aku ganti lah ke Vespa klasik. Ada ini nggak sih, ada perbedaannya nggak waktu naik Vespa Matic sama naik Vespa klasik? Oh jauh, Kak. Jauh? Banyak. Coba. Ternyata Kayak gimana apa sih bedanya tuh? Wah, aku tuh sebenarnya tahu si kulturnya Vespa tuh emang saling ngelakson di jalan dari teman. Oh. Dari SMP tuh, Fit, kamu kalau misalkan pakai Vespa, mending ngelakson aja lah sama Vespa di jalan. Meskipun nggak kenal gitu? Iya, meskipun gak kenal katanya. Oh, emang kayak gitu ya? Iya. Soalnya ayah aku pakai Vespa, kata temen aku ya. Ayah aku juga pakai Vespa, katanya saling sapa di jalan kayak gitu. Oh ya udah, akhirnya aku cobain lah. Dan itu tuh belum banyak orang yang belum ngerti yang Vespa Matic tuh. Kadang aku ngelakson gak diklakson balik, cuman nggak apa-apa lah. Mulai dari aku dulu aja kayak gitu waktu itu mikirnya. Itu posisinya masih pakai Vespa Primavera ya? Primavera, Jadi sejak pakai Primavera pun David udah membiasakan buat ngelakson teman-teman yang naik Vespa juga di jalan gitu ya? Iya. Cuman waktu itu kalau untuk ngelakson Vespa klasik masih takut. Takut nggak disapa balik nih? Takut gak disapa balik. Itu salah satu apa ya? bukan permasalahan sebenarnya, mungkin kekurangan informasi aja ya dari teman-teman yang lain. Mungkin karena yang tadi itu ya malu atau nggak takut kayak gitu kan ya. Sebenarnya terbukti di Burangrang pun ini ya bisa gitu ya, bisa bareng-bareng malahan kan. Vespa Matic sama klasik tuh satu kan ya. Betul. Di Burangrang sekitar itu. Iya. Ya. Itu jadi teman-teman, kalau misalnya kita di jalan ketemu Vespa Matic atau klasik, kitanya pakai Vespa Matic, ya saling sapa aja dah, emang itu budaya dari dulu gitu. Ya. Yang sebelumnya sempat aku bahas juga sama si Mang Badai, emang itu salah satu nilai berarti ya mungkin. Betul, Pak. Nilai dari pengendara Vespa itu, experience naik Vespa, selain kita bisa saling sapa di jalan, saling silaturahmi juga, saling kenal malahan. Dari yang nggak tahu jadi tahu, jadi yang nggak kenal jadi kenal juga. Terus tadi Fit, perbedaannya apa tuh dari Vespa klasik dari Vespa Matic terus pakai Vespa klasik? Setelah aku ganti Vespa klasik tuh emang kerasa banget kayak mulai dari mogoknya lah. Aku mulai ngerasain tuh mogok-mogok teh dari Vespa klasik. Karena sebelumnya nggak pernah mogok. Karena masih pakai Vespa klasik, Vespa Matic kan. Setelah ganti Vespa klasik, aku udah mulai ngerasain mogok lah. Terus kata teman-teman, Fit, kalau misalkan kamu mogok, mending lepas aja tepongnya. Kamu duduklah di pinggir jalan, katanya gitu. Berarti pas naik Vespa klasik tuh emang nggak ngerti sama sekali naik Vespa? Nggak ngerti, Ya maksudnya nggak ngerti cara buka busi dan nggak ngerti. Kelas 2 SMA tuh? Kelas 2 SMA tuh masih nggak ngerti aku. Gimana? Aku cuma ngerti tuh ya udah lepas tepong. Karena si eksklusif tuh lepas tepong karena gue di bawah sijil kan, gue tinggal buka gitu aja. Lepas simpen aja karena aku ngerti apa-apa waktu itu. Akhirnya udah ada yang bantuin, kenapa gini motornya mogok, saya nggak ngerti. Akhirnya dibantuin tuh, kayak cuman busi doang sih waktu itu, alhamdulillahnya. Tapi jadi tahu ya? Jadi tahu, oh ternyata aku tuh perlu kunci busi ya gitu loh. Iya. Itu nggak bawa apa-apa berarti? Nggak bawa apa-apa. Tapi udah tahu kalau Vespa klasik pakai oli samping? Udah tahu, kalau itu udah tahu. Aku nanya waktu itu sama si penjualnya bahkan, Ci, waktu itu aku isi bensin. Cuman aku masih bingung, kata aku, untuk nambahin si oli sampingnya itu di mana. Kalau eksklusif tuh udah pisah, kata dia. Tuh ada tuh yang oil tuh, katanya. Lepas aja, masukin aja ke situ, katanya gitu. Ya akhirnya aku ngerti lah dari situ. Itu waktu mogok masih inget nggak pakai seragam? Masih pakai seragam pulang sekolah atau
Waktu mogok. Waktu mogok sempat pakai seragam. Kalau untuk pertama kali yang mogok itu aku nggak pakai seragam sih. Berarti emang benar-benar mogok, terus di jalan, Ya, buka telepon udah aja. bukan telepon udah aja duduk aku. Sampai nunggu orang lewat gitu. Aku mau nunggu nggak lewat sama tuh. Berejeng malu teh gini kan. Banyak yang liatin ya gitu. Tapi sekarang mah udah nggak malu sih. Ya pede-pede aja Tapi lah. di situ ini ya apa namanya pengalaman yang mungkin nggak didapat barunya waktu itu Di naik Vespa Matic ya. Iya, nggak didapat itu. Itu nggak kenal sama sekali kan? Nggak kenal sama sekali. yang ngebantuin. Nggak kenal sama sekali. Tiba-tiba datang benerin busi, Jalan lagi udah aja. Yuk, nuhun. Iya. Ada juga ya udah aku juga akhirnya dari situ mencoba untuk membantu orang yang mogok Vespa. Meskipun nggak tahu. Iya. Aku akhirnya nemulah di Jalan Buah Batu waktu itu ada yang mogok. Aku masih belum ngerti itu aku cuman ngerti tuh ya udah cuman bersihin karbu aja. Kenapa motornya gini. Waduh, saya nggak ngerti kata David. Ya mungkin senggak ngertinya aku usahain lah bisa bantu dia. Ya udah akhirnya aku stepin ke bengkel terdekat kayak gitu-gitu atau enggak ke rumahnya sekalian kayak gitu. Berarti tumbuh dari pengalaman berarti ya kalau itu mungkin bisa dibilangnya. Betul lah. Sempat pengalaman dibantu juga, jadi waktu ketemu kasus yang sama teh kita langsung bukan respect apa sih namanya? Reflect juga ke orang punya teaching ya. Iya betul lah. Gitu ya. Iya. Menarik. Ah, berarti kan dari 2018 ya, 2018 waktu SMA itu sampai sekarang 2024. Menurut David ada yang beda nggak sih dari sekeliling pengguna Vespa ini? Kalau untuk beda, mungkin untuk si nolongnya mah ya masih ada sih sampai sekarang tuh masih orang-orang masih ada jiwa sosialnya mungkin ya. Mereka masih ngebantuin di saat aku mogok sekarang. Cuman untuk saling sapanya itu sendiri sekarang udah mulai hilang sih, maksudnya bukan hilang. Ada beberapa kalau misalkan aku sapa tuh di jalan mereka nggak nyapa balik. Aku juga di situ ya itu positif aja. Mungkin kayak aku dulu yang aku akhirnya pakai Vespa klasik aku belum ngerti lah saling sapa ini kayak apa. Mungkin kayak gitu positifnya aku mah. Ya. Ada ini nggak Fit? Kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman sekitar yang ada di Bandung nih sama di Indonesia khususnya? Mungkin agar si saling sapanya kita di jalan ini nggak terputus mungkin ya karena ada gapnya Matic dan klasik kayak gitu-gitu. Mungkin untuk Vespa Matic jangan malu untuk nyapa Vespa klasik dan sebaliknya Vespa klasik jangan sungkan lah untuk nyapa Vespa Matic duluan gitu. Ya, Matic sama klasik sama-sama asik mulai ya. Karena sama-sama Vespa juga ya. Ya, betul. Berarti mulai dari kita sendiri. Mulai dari kita dulu aja gitu. Harusnya kita harus bisa membiasakan untuk meskipun ya tampilan emang beda ya. Ya, betul. Sama klasik, tapi kita harus sama satukan frekuensi bahwa itu sama-sama brand Vespa kan. Ya, kita sama-sama brand Vespa. Mungkin kalau Vespa klasik mogok juga yang Matic lebih enak juga mungkin ngetepnya. Iya, Kita juga kalau yang klasik lagi lihat Matic di jalan mogok ya kan nggak ngerti ya. Iya. Masa nggak kita tungguin gitu? Iya. Harusnya tungguin tetap. Meskipun nggak ngerti gitu. Ya nggak ngerti juga paling ya udah stepin ke bengkel terdekat mungkin lah ya. Kan sekarang juga bengkel udah banyak ya. Iya, betul di mana-mana sekarang. Di mana-mana ada bengkel panggilan juga kan. Betul. Iya, mungkin itu sih dari aku. Fit, jangan lupa kalau nanti pakai sekarang pakai Vespa apa? Tadi teh kepotong. Aku sekarang dari eksklusif tuh. Sekarang nggak ada eksklusif. Aku waktu itu dari semester 2 itu aku gantilah ke Excel itu dibeliin tuh sama ayah juga. Dari situ ya udah sekarang di 2021 ayah meninggal. Akhirnya aku punya 2 Vespa punya dua skuter lah aku. Si ayah pakai Bajaj klasik SL 2006, aku pakai Excel yang 94. Akhirnya aku jual lah salah satu karena mama mikir Vespa aku kebanyakan mungkin ya. Karena emang motor kamu tuh dua-duanya repot katanya. Jual lah salah satu katanya. Ya udahlah akhirnya daripada yang si ayah dijual, aku mending jual aja yang Excel. Berarti ini teh yang sekarang dipakai tuh Vespa peninggalan dari Iya, satu-satu. Ayah dulu pakai Bajaj ini. Iya, dari 2006. Itu teh aku baru tahu sih bisa starter ya. Iya, bisa starter lah si klasik SL tuh. Soalnya sempat juga pakai beberapa hari lah gitu. Ya, teman punya nyobain nih pakai. Enak-enak aja ya sebenarnya mah. Enak. Cuma mungkin karena ini meren ya. Ya tadi teh bentuknya beda kan, terus nggak asing juga. Nggak familiar maksudnya. Jadi waktu itu kan motor rawan.
kurang edukasi udah ya. Cuman syukur katanya kalau misalkan aku nyapa Lambre, nyapa Vespa tuh masih sama paling sama mereka. Untungnya kayak gitu. Iya, iya. Itu ya berarti si budaya saling sapanya teh harus tetap dijaga ya. Betul. Meskipun nggak kenal ya. Iya, betul. Iya, iya, iya. Kayaknya aku harus ke kampus deh. Oh langsung saja. Iya. Langsung aja. Iya. Siapa tuh? Maaf ya. Hah? Paling dilanjut sama temen aku enggak Oh apa-apa. ada teman David. Ada temen Siapa? aku. Azril namanya. Azril. Dia- Dari Burangrang juga. Dari Burangrang juga. Ya udah tuh nanti Dia aku humasnya Burangrang. coba nanya tentang Burangrangnya ke si David. Oke. Ke si Azril lo ya. Ya. Siapa tuh? Oh, bisa. Maaf ya, maaf ditinggal teman-teman. Thank you udah datang ke sini. Siap Pak. Coba. Udah guys. Ya, Skut. Jadi kita nggak bisa ngobrol banyak nih tadi sama David karena dia harus ke kampus lagi. Tapi tadi David udah bilang ada temennya yang mau kesini. Tanya Azril. Nanti kita langsung ngobrol aja sama si Azril. Gimana tentang Burangrang skuter itu apa dan apa sih bro? Azril. Halo. Halo, sehat A. Sehat. Duduk. Oke. Tadi katanya David langsung pulang. Iya, David langsung ada pulang. urusan dulu kampus tadi. Ke kampus ya. Ini berarti sama Azril. Iya, aku Azril. Sapa dulu dong. Halo teman-teman, aku Azril dari Burangrang Skut. Tadi Ini teh aku ngerokok apa ya? apa? Sikat-sikat. Sambil ngopi. Ini Siap, kopinya es kopi gula aren dari Nomedic. Oke. Enak pokoknya mah. Pas lah ya sambil Pas. ngobrol-ngobrol. Suasananya juga enakeun. Dan kalau nggak salah tadi tuh aku ngechat ngobrol sama David tuh Burangrang sempat ya bikin acara di sini juga. Tahun berapa itu masih ingat? Tahun 2022. Kebetulan waktu itu acaranya Merdeka Ride kita bikin di sini. Oh. Iya. Karena aku juga sempat ngenotis si Ajril. Ajril kan ya bener? Iya, Azril. Sempat ngenotis waktu si kan kalau kirab tuh aku seringnya bareng VAC. Ya. Waktu tahun lalu 2023 ya. Ya. Kita naik ke atas, rombongan sama Ya, banyaknya gitu. sama. Keren Alhamdulillah, juga. alhamdulillah. Sempet ini juga videonya. Dan Sempet ternyata lumayan trending juga Oh, itu ya. Dalang di balik itu tuh si Burangrang ini ya. Yap, sebetulnya. Coba ceritain dulu tuh, si Merdeka Ride dulu ya. Kita cerita Merdeka Ride dulu apa Burangrang dulu? Merdeka Ride dulu ya. Merdeka Ya, Ride. jadi untuk Merdeka Ride itu sendiri kan ya waktu itu tuh jalan tahun ketiga ya. 2023 teh. 2023 Itu tuh. yang ketiga? Yang ketiga tahun. Terus. Nah, jadi si Merdeka Ride itu sendiri pertamanya kita bikin tuh hanya untuk teman-teman komunitas di Bandung aja. Itu teh. Iya, ada beberapa teman komunitas di Bandung yang maksudnya kayak kita bikin acara yuk. Gitu kan. Kayak ngapain ya kita 17-an diam di rumah gitu kan ya. Kayak riding seru nih kayaknya. Nah, akhirnya kita di tahun pertama tuh kita bikin Merdeka Ride. Ya cuma anak-anak komunitas di Bandung doang. Cuman alhamdulillahnya pada saat itu antusias yang bukan atau yang tidak ikut komunitas tuh rame juga. Oh. Ya akhirnya pada tahun kedua tuh kita bikin untuk umum dan alhamdulillah berlanjut gitu. Sampai sekarang teh yang terakhir keempat ya. Keempat. Nah, waktu di Nomedic ini bikin event sama Merdeka Ride juga itu. Merdeka Ride juga. Itu yang keberapa itu? Itu yang kedua. Yang kedua. Ya. Finishnya di sini. Finishnya di sini Nomedic. di Nomedic kita. Finishnya. Dan itu teh apa ya? Maksudnya inisiasinya dari Burangrang skuter justru. Iya, inisiasinya dari anak-anak dulu sih pertama gitu. Oh, gimana? Jadi kayak yang tadi kata aku, yang Agustusan. Iya, Agustusan nih. Tapi Ngapain sih kita ini bukan sih? Karena ada yang ngomong juga, ya mah rek mendingan kirabil. Ya enggak dong, maksudnya kita bikin pun karena apa ya? Karena kita punya anak-anak juga nih yang pakai Vespa Matic. Awalnya sih dari situ. Justru bukan acara tandingan ya, ini Bukan mah. acara tandingan. Tapi alternatif buat anak-anak muda justru. Iya, alternatif buat Karena anak-anak muda yang lihatnya juga seru. ya alhamdulillah alternatif buat anak-anak muda yang maksudnya kayak segan ikut acaranya VAC. Mereka bisa ikut ke kita. Yang penting kan kita sama ya tujuannya merayakan kemerdekaan. Nah, terus tadi Jril dengar juga dari David, kan si Burangrang teh ini bukan cuma Vespa klasik doang, nih, ternyata ada juga Matic ternyata. Ya. Boleh tuh diceritain Ya, awal mulanya gitu. awal mulanya Burangrang tuh kita tuh basisnya atau anak-anaknya dulu anak-anak SMA. Cuman karena kita nggak mungkin nama bawa sekolah ya, jadi kita pakai nama jalan buat komunitasnya.
diambillah nama Burangrang Scoot itu sendiri. Karena BPI di Burangrang. Ya karena BPI di Burangrang Iya. pada saat itu. Terus kenapa kita bisa tidak ada gap di antara Vespa Matic dan klasik di Burangrang? Karena founder kita sendiri pun ada yang pakai klasik, ada yang pakai Matic juga. Makanya dari situ, ayo misalkan yang mau pakai Vespa klasik, yang mau pakai Vespa Matic bisa masuk nih ke Burangrang. Gitu. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, kita nggak ada gap banget. Yang penting kita sama-sama suka skuter, kita suka sama Vespa, kita suka sama main nih. Iya, iya. Ya udah kita gabung aja gitu barengan. Nah, si Burangrang Skuter itu sendiri terbentuknya dari tahun berapa sih? Burangrang Scoot sendiri dari tahun 2018 ah. 18. Iya, 2018. Udah lama juga ya lumayan. Alhamdulillah. Sampai sekarang 2024. Ya, alhamdulillah dengan segala badai yang sudah menerjang. Dengan maksudnya itu kan jadi ini ya, jadi poin baru juga gitu. Dua jenis Vespa disatuin Ya. Terus apa ya? Jalan bareng gitu kan hal yang menarik juga Ya. untuk dibahas. Nah, itu gimana sih cara menjaga buat ya sama-sama Vespa lah gitu. Ya karena kita selalu ngingetin ke anak-anak komunitas kita sendiri. Mau yang pakai klasik, mau yang pakai Matic, ya kalau kita ketemu di jalan, kita sama-sama pengguna Vespa, kita sama-sama suka Vespa. Iya. Kenapa sih harus ada gengsi di antara itu? Toh kita kan sama-sama suka motoran juga, sama-sama suka brand yang satu gitu, Piaggio gitu kan. Benar. Karena ini teh salah satu mungkin bukan permasalahan ya, tapi sudut pandang berbeda juga gitu. Keresahan ya? Keresahan juga dari anak-anak lain mungkin. Ada itu mah pakai Vespa Matic ngapain juga buat disapa gitu. Nah itu Banyak sebenarnya juga ya yang kayak gitu sih. ya banyak juga dan itu tuh salah satu statement yang salah menurut saya. Saya ya kita suka sama Vespa, Iya. sama-sama suka motoran, ya kenapa harus gengsi kita saling nyapa? Kita tuh cuma beda tahun doang kan ya? Iya. Benar. Brandnya sama Vespa. Brandnya sama Vespa. Keren tuh. Yang suka nggak nyapa di jalan. Jadi nggak usah gengsi guys buat saling sapa di jalan. Ngopi dulu Jil. Siap? Diminum ya? Siap. Berarti Ajril naik Vespa udah dari kapan nih? Aku kenal Vespa sebenarnya dari kecil. Cuman aku punya Vespa waktu itu kelas 2 SMA. Tahun 2018-an. 2018 Hampir sama kayak David ya berarti? Ya, tapi David duluan. Oh, David dulu. David dulu, baru David udah beli motor aku masih dibangun waktu itu. Vespa klasik juga berarti? Vespa klasik juga aku. Pakai apa itu? Aku Vespa pertama aku Super tahun 75. Yang jenong ya? Iya, yang jenong. Vespa itu berapa lama tuh? Itu menemani aku sampai kuliah. Sampai kuliah. Kuliah karena aku udah agak bosan juga pada saat itu. Aku jual, aku ganti eksklusif 2. Oh, gitu. Sampai sekarang berarti si eksklusif itu. Eksklusif udah nggak ada, aku ganti Excel 2001. ganti terus ah. Tapi keren, gantinya naik terus. Alhamdulillah. Tahun-tahunnya gitu ya? Ya. Bukan harganya, tahunnya, Iya. tahunnya. Tahunnya naik, terakhir aku pakai VBB. Oh, terakhir. Pakai VBB Excel aku ganti VBB. Berarti sekarang pakai VBB. Masih pakai Tahun VBB. berapa? Aduh, aku lupa lagi tahunnya. Pokoknya tahun 60 berapa gitu aku lupa. Sekarang pakai itu masih kita gitu. Masih pakai itu. Nah, jangan lupa kalau misalnya pakai motor 2 tak, terutama Vespa, jangan lupa pakai Ipon. Oke, Karena- aku juga pakai Ipon soalnya. Oh iya? Iya, Pas sama. berarti. Ini Pas. soalnya oli keren sih. Buat Vespa, buat harian, buat touring di jalan, buat touring dalam kota, touring luar kota. Pol pokoknya. Pokoknya nggak akan. Mana wanginya enak lagi ya. Strawberry kan? Strawberry. Oh iya, bukan agenda. Sebenarnya si Burangrang Skuter ini apa sih, klub atau apa? Kan aku nggak tahu nih. Ya. Mungkin teman-teman juga di rumah Jadi masih bingung. Burangrang Scoot itu sendiri sih kalau dibilang klub kan kebesaran ya. Kita tuh komunitas yang ya bisa disebut komunitas sih sebenarnya, yang mewadahi anak-anak muda yang suka Vespa tua, Vespa klasik, yang punya pemikiran sama-sama kita bahwa tidak ada gap di antara Matic dan klasik, ya gabung aja gitu. Berarti itu salah satu ininya juga. Jadi apa? Si semboyan atau apa sih? Tidak ada gap di Ya antara itu kita tanemin Oh. dari awal yang mau masuk Burangrang tuh kita tanemin bahwa tidak ada gap di antara Vespa tua dan Vespa Matic gitu.
Tapi keren sih. Mungkin orang lain nggak menerapkan hal itu, makanya Ya. nggak tahu kan. Yap, betul. Ya. Masih jarang juga sih sekarang. Bisa dibilang beberapa lah gitu. Ya, sebenarnya kesadaran, balik lagi kesadaran komunitas atau dirinya masing-masing sih ya Kenapa sebenarnya. tuh? Kenapa? Karena mungkin belum tersebar virus, tidak ada gap di antara klasik dan metik ini loh. Oh iya iya. Iya. Berarti ini salah satu virus yang harus kita sebarkan. Harus ya? kita sebarkan. Tidak ada gap. Tidak ada gap. Lu suka Vespa, gua suka Vespa. Lu pakai klasik, gua pakai klasik, kita bareng-bareng gitu. Tidak ada gap di antara kita, berarti Vespa Matic, Vespa klasik sama. Bareng-bareng aja udah kita. Balik lagi ke tadi ke Merdeka Ride. Merdeka Ride ya? Iya, mereka reda. Merdeka Ride Burangrang Skuter itu berarti agenda tahunan ya? Ya, itu agenda tahunan kita. Akhirnya kita jadikan agenda tahunan. Kalau si Burangrang Skuter ini, kalau boleh tahu nih apa aja sih agendanya? Atau apa aja yang biasa dilakukan kalian gitu? Kalau di kita sih biasanya kan kopdar ya. Kopdar itu rutin, biasanya 2 minggu sekali. Terus kita suka ada agenda buat ke villa atau touring kemana. Dan ya yang pasti agenda tahunan kita ya Merdeka Ride. Merdeka Ride. Ya. Berarti kalau misalnya agenda lainnya lebih ke ini ya, personal buat Ya, ngikat si personal buat anggota mungkin buat ya? anggota mempersatukan dulu nih Oh, iya. biar enak gitu. Menyatukan chemistry Ya, dulu menyatukan chemistry dan lain. Suka touring-touring berarti si Burangrang? Suka. Suka. Terakhir suka touring kemana? Terakhir touring kemana? Terakhir kita touring, nggak touring sih, jatuhnya main ya ke Jakarta. Oh, di Jakarta. Jakarta. Oh, terkoneksi juga berarti si Burangrang ini? Alhamdulillah terkoneksi Oh, iya? Jakarta, Gimana? Ceritain Bogor. dong. Ya, alhamdulillah ya karena kita pun welcome dengan ya maksudnya ada komunitas dari luar Bandung yang datang ke sini. Ya kita ajak riding dan lain-lain lah. Iya. Itu sebenarnya poin plus sih buat kita. Soalnya kita ketika touring keluar kemana, misalnya kayak ke Jakarta, ke Garut, ke Tasik, atau ke Pangandaran tuh, kita bisa ketemu sama anak-anak Vespa komunitas yang di sana gitu. Terus di ini ya, didampingi. Ya gitu, didampingi gitu. Menarik. Ditemenin. Iya, ditemenin. Ini salah satu yang ini juga siapa ya? Poin yang harus diterapin juga sih. Ya, Sebenarnya jadi di komunitas lain juga justru Ya. yang kita temenan di sosial media kan biasanya, terus ketemu kopi darat di Bandung atau di Jakarta yang dari luar kota. Yap. Harusnya tuh kayak gitu ya. ya Harusnya terkoneksi kan, jadi enak ya. enak ya. Nggak saling salah tuh. Nah, kamu ada urusan mana tamu mana gitu. kan? Iya, nggak gitu. Nggak gitu ya harusnya. Ya, alhamdulillah kita ada teman-teman dari Bogor, dari Jakarta, dari Garut, dari Tasik, dari Purwakarta, Sumedang ya. Sumedang kemarin datang tuh ke Merdeka Ride. Karena saling terkoneksi tadi. Iya, karena saling terkoneksi tadi. Makanya emang si hubungan silaturahmi atau pertemanan itu emang harus tetap dijaga. Ya, betul. Tidak hanya Vespa ya, tapi di luar itu iya, juga di luar harus. Vespa tuh harus tetap dijaga. Karena jadinya kan simbiosis mutualisme kan. Iya, simbiosis mutualisme. Mereka datang ke sini, Kita sambut, kita kesana juga. Ya didampingi gitu kan. Ditemenin. Baru. Ini nilai positif lain yang harus ditularkan juga Ya, ke si betul. teman-teman komunitas lain atau para pendengar di podcast ini. Oke, ngomong-ngomong berarti dari 2018 ya? Ya. Jual naik Vespa sampai sekarang. Ada ini nggak sih? Ada ngerasa ada perbedaan nggak? Ada sih ya, di mana yang dulu mungkin kita solid banget tuh di jalan. Sekarang tuh itu udah agak mulai longgar dan harusnya kita ini enggak sih, kita ingetin lagi nih bahwa satu Vespa sejuta saudara tuh masih tetap ada gitu. Karena mungkin nilai itu yang semakin kesini tuh semakin ini ya. Semakin berkurang, semakin terkikis. Iya, semakin terkikis. Tapi sebenarnya itu teh bisa di ini lah. Jadi di apa? Diminimalisir dengan adanya komunitas-komunitas atau Nah, itu. yang menerapkan yang kata tadi Iya. si Burangrang terapin gitu. Ya, Kayak jangan ada gap kan. Dari ya. situ pun dari situ muncullah menyebarkan virus kita. kayak gitu Harus kan. menyebarkan virus. Karena kalau bukan kita siapa lagi kan yang memulai gitu. Betul. Burangrang sendiri, insya Allah tahun depan gitu rencananya kita acaranya pengen ya untuk Merdeka Ride ya, acaranya pengen lebih besar lagi. Maksudnya ingin lebih mengajak anak-anak
kaula muda di Bandung nih atau sekitaran Bandung buat datang nih di acaranya Burangrang Sport. Mau yang pakai Vespa klasik, mau yang pakai Vespa Matic, datang aja gitu. Oh, kita sebarkan virus itu loh, A. Dan yang udah terjadi sendiri di Burangrang, rencana dekat-dekat ini sih kita pengen touring ya. Touring barengan sama anak-anak Jakarta, sama anak Bogor, buat kita touring ke Yogyakarta. Oh, touring akbar gitu. Touring akbar. Beberapa komunitas. Cuman dekat-dekat ini kita mau main nih ke Garut atau ke Tasik. Kita mau nyamperin barengan itu. Nah, sendiri dulu. Dari beberapa komunitas di Bandung. Oh. Kita bareng beberapa komunitas di Bandung mau main nih, silaturahmi ke kota-kota terdekat Bandung dulu gitu. Harapannya Jiril buat para penggiat Vespa atau komunitas yang ada di Bandung nih khususnya dan di Indonesia umumnya apa coba? Harapan dari aku sendiri sih lebih solid lagi ya. Sayang karena itu udah mulai terkikis, budaya kita udah mulai terkikis di Vespa. Kalau misalkan ada pengguna Matic kita tapi pakai klasik, jangan segan buat nyapa, dan sebaliknya para pengguna Matic juga jangan segan buat nyapa anak-anak klasik. Soalnya kita pakai brand yang sama, kita suka brand yang sama yaitu Vespa. Jadi udahlah, nggak usah ada gap atau gengsi di antara itu gitu. Nah, Skut, jadi kayak gitu beberapa poin yang harus disimak dan bisa kita aplikasikan buat komunitas atau klub kita atau teman-teman yang ada. Jadi harus mulai dari kita sendiri, ngasih virus-virus kebaikan, ngasih juga virus apa jadi Kesolidan pasti dong. solidan, ya benar. Tetap jaga naon sih gitu? Apa? Tradisi. Bukan, jaga Apa? saling sapa. Iya, itu tradisi kita kan. Oh, tradisi berarti itu. Tradisi kita para pengguna Vespa kan dari Iya, dulu. benar sih. Aku diajarin dari dulu juga begitu tuh. Iya. Nah, sekarang satu lagi Jiril, pesan buat anak-anak Vespa yang ada di Indonesia. Ya, pesan dari aku turunin gengsi. Itu udah pasti ya, turunin gengsi. Terus kita saling mengingatkan lah tentang tradisi yang kita punya di Vespa. Satu Vespa satu juta saudara itu harus banget terus dijaga itu. Nah, itu kira-kira beberapa pesan atau poin yang yang sudah disampaikan. Harapannya sih ke depan mungkin dengan adanya kita ngobrol ini bisa yang nonton bisa tersadarkan juga ya. Tersadarkan Kita dan virusnya tersebarkan juga. Kita sambil menyebarkan virus saling sapa, terus menjaga tetap kita solid di jalan meskipun hindari perbedaan gap ya, tadi yang turunin gengsi dan lain sebagainya. Oke, Skut. Kayaknya cukup sampai di sini untuk podcast kali ini. Terima kasih banyak buat Ajril sama Burangrang Scooter. Siap. Dan tadi juga David, thank you banget udah berkunjung di Nomadic. Siap. Kita bertemu di lain kesempatan dan di riding berikutnya. Oke. Siap. Thank you. you. Sampai jumpa, Skut. Bye bye. Jumpa.